Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam kelas mata pelajaran Teknologi Perkantoran bersama saya, Ibu Huratul Ayun. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu Teknologi Perkantoran, Otomatisasi Perkantoran, dan Virtual Office. Materi pertama ini sangat penting karena merupakan preview tentang mata pelajaran Teknologi Perkantoran secara keseluruhan, sekaligus memberikan gambaran kepada kalian tentang apa yang akan kita pelajari dalam 2 semester ke depan. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Diharapkan nanti, setelah penjabaran materi yang pertama ini, kalian mempunyai keterampilan melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kalian harus paham dulu nih tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi perkantoran, apa sebenarnya yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran, dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan virtual office. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan tentang perbedaan di antara ketiganya, sehingga pada akhirnya kalian akan tahu hubungan antara teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Jadi, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang terfokus pada fungsi informasi kantor seperti mengolah kata, pemrosesan data, grafik, publishing, dan komunikasi. Teknologi terus memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah lingkungan bisnis. Produksi teknologi seperti komputer, proyektor slide, proyektor film, proyektor overhead, monitor televisi, kaset video, pemutar video disk, sistem multimedia, dan internet memberikan dampak besar pada lingkungan kantor. Kemampuan untuk menggunakan teknologi menjadi keterampilan penting yang menjadi tuntutan zaman. Arus informasi lebih cepat, akses sekejap mata ke pasar global, kantor virtual, tim virtual, dan organisasi virtual sudah mewarnai lingkungan kerja. Pencetusnya adalah tentu saja teknologi. Penemuan PC pada tahun 1980-an mengubah cara daya komputasi didistribusikan dalam satu organisasi, mengubah cara perusahaan dijalankan, cara di mana informasi dibuat, dan cara di mana informasi digunakan oleh individu dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Tulang punggung teknologi perkantoran adalah LAN atau Local Area Network dan WAN Wide Area Network yang memungkinkan tim kerja terdistribusi untuk penyelesaian proyek menggunakan groupware yang mendukung kelompok kerja di seluruh dunia dan sistem pendukung keputusan. Dampaknya adalah terjadi transformasi dari cara kerja manual menjadi cara kerja virtual, sehingga arus informasi lebih cepat, akses cepat ke pasar global, kantor virtual, tim virtual, dan organisasi virtual mewarnai lingkungan kerja, merubah setiap tingkatan lingkungan bisnis, dan memberikan tantangan bagi semuanya, karena memberikan konten-konten yang baru. Merubah cara data komputasi didistribusikan dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu apa saja sih jenis-jenis teknologi perkantoran? Pesan dapat ditransmisikan secara elektronik di dalam kantor melalui jaringan intranet serta di seluruh dunia melalui jaringan internet. Semua dapat bertukar informasi melalui komputer, internet, atau email. Email dapat dikirim secara bersamaan ke banyak orang di seluruh dunia. Dengan intranet, seseorang dapat berkomunikasi online dengan individu-individu dalam lingkungan kerja yang ditentukan. Sedangkan yang kedua adalah internet. Internet adalah jaringan komputer global yang memungkinkan jutaan komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi melalui sistem telepon dan jalur komunikasi lainnya. Internet juga dikenal sebagai jalan raya informasi digital dan merupakan bagian dari World Wide Web. Dengan internet, seseorang dapat berkomunikasi dengan siapa saja yang online di seluruh dunia. Internet adalah jaringan komputer publik di seluruh dunia yang penuh dengan informasi yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung dan terjangkau di seluruh dunia. Jenis teknologi perkantoran yang ketiga adalah webpage. Webpage memungkinkan bisnis, organisasi, dan siapa saja yang ingin memposting informasi atau
menjual produk untuk melakukannya di World Wide Web. Program web page seperti Macromedia, Dreamweaver, dan Sidetrack, dan juga Sites memungkinkan pengguna untuk membuat halaman web mereka sendiri. Kemudian, jenis teknologi perkantoran yang keempat adalah email web. Email web adalah layanan internet populer yang memungkinkan seseorang untuk mengirim pesan dan file ke siapapun di seluruh dunia, dari komputer apapun yang terhubung ke internet. Dengan akun, pengguna dapat mengirim dan menerima pesan, gambar, dan jenis informasi lainnya. Pengguna dapat mengakses email bahkan jika mereka tidak memiliki komputer. Cukup dengan menggunakan perangkat kecil seperti Android, iPhone, dan sebagainya. Email adalah pesan yang dikirim dari satu layar komputer ke komputer lainnya menggunakan jaringan yang menghubungkan unit-unit tersebut. Mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain menawarkan pekerjaan kantor, kemampuan, dan berkomunikasi dengan cepat melalui pesan tertulis dengan rekan kerja dan teman. Jenis teknologi perkantoran yang kelima adalah voicemail. Voicemail adalah perkembangan dari email. Informasi diucapkan ke telepon, kata-kata diubah atau didigitalkan ke dalam bahasa komputer elektronik. Bentuk komunikasi ini ditransmisikan secara elektronik melalui saluran telepon untuk mengirim segera atau dapat disimpan dalam kotak surat komputer. Penerima dapat mengambil pesan dengan menekan nomor kode atau mengakses kotak surat. Komputer mengubah pesan menjadi suara pemanggil dan penerima dapat mendengarkan suara dengan jelas. Selanjutnya, jenis teknologi perkantoran yang keenam adalah kalender elektronik. Tugas kantor sekarang bisa didefinisikan ulang oleh komputer. Komputer dapat menyimpan kalender janji temu. Komputer menyimpan file jadwal karyawan, rapat yang akan datang, tanggal acara, dan konferensi, sehingga memungkinkan karyawan untuk memeriksa sentral file mereka. Setiap orang di kantor tertentu memiliki akses ke kalender elektronik dan dapat memilih waktu dan tempat yang tersedia dan terbuka sesuai jadwal semua orang. Setiap karyawan kantor dapat diikat ke dalam sistem dengan memiliki akses ke file elektronik pusat. Jenis teknologi perkantoran yang ketujuh adalah Office Suite. Office Suite adalah sekelompok program. Pada pertengahan 1990-an, istilah Office Suite dianggap sebagai sekelompok program yang memungkinkan pengolah kata, spreadsheet, dan entry data. Sekarang, Office Suite termasuk perangkat lunak desain web, perangkat lunak presentasi, desain tata letak halaman, dan editor grafis. Semua itu adalah bagian penting dari produktivitas software yang digunakan dalam dunia bisnis. Kemudian jenis teknologi perkantoran yang ke-8 adalah portable PCs. Portable PCs ini diantaranya adalah berbentuk PDA atau Personal Digital Assistant, atau juga berbentuk netbook atau laptop berbentuk notebook. Komputer laptop digunakan untuk membuat presentasi multimedia, membuat dan mengirimkan laporan, serta spreadsheet, dan melakukan penelitian di internet. Komputer netbook mirip dengan laptop, tetapi biasanya bentuknya lebih kecil. Jenis teknologi perkantoran yang ke-9 adalah groupware. Groupware adalah software grup kerja. Software ini memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi tentang proyek yang sedang mereka kerjakan bersama. Beberapa fungsi groupware adalah penformatan dokumen, manajemen informasi, dan komunikasi. Grup ini diberi informasi melalui kalender elektronik. Groupware menjalankan jaringan email yang menghubungkan grup kerja dengan operasi jarak jauh. Hal ini juga mencakup sistem informasi yang menangani semua data yang relevan dengan bisnis dan menyediakan aksesibilitas instan ke seluruh organisasi. Akhir-akhir ini Google telah mengintegrasikan semua aplikasinya sehingga bisa digunakan untuk bekerja secara grup atau berkolaborasi. Semua terintegrasi dalam Google Suite for Business. Jenis teknologi perkantoran yang ke-10 adalah Decision Support System. Decision Support System memfasilitasi keputusan kelompok dengan menyediakan proses formal untuk curah pendapat, penyaring konsep-konsep kunci, memprioritaskan atau menentukan peringkat topik, dan mencapai konsensus kelompok. Selanjutnya, jenis teknologi perkantoran yang ke-11 adalah teleconference. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan mengadakan pertemuan melalui teleconference.
Teleconference adalah metode untuk melakukan pertemuan melalui saluran telepon atau satelit yang menghubungkan terminal peserta di dua lokasi atau lebih, dengan satu atau lebih peserta per lokasi. Ada 3 jenis teleconference. Yang pertama, computer conferencing. Terminal yang terhubung ke komputer mainframe digunakan oleh semua peserta. Komentar atau pertanyaan dapat dimasukkan pada layar mereka yang disusun pada jaringan yang saling terhubung. Pesan ditampilkan di layar peserta. Yang kedua adalah audio conferencing. Peserta membuat komentar melalui telepon. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain dan mereka tidak dapat membaca bahasa tubuh. Audio conferencing terhubung melalui telepon atau speakerphone. Sedangkan yang ketiga, video conferencing. Seorang direktur di Jakarta misalnya dapat mengadakan konferensi penjualan atau wawancara dengan anggotanya di Pontianak. Mereka ditampilkan secara bersamaan atau bergantian di layar. Keuntungan dari video conference daripada audio conference adalah individu masing-masing dapat melihat dan mendengar satu sama lain. Kemudian jenis teknologi yang ke-12 adalah multimedia system. Multimedia system menyajikan informasi dengan menggunakan kombinasi suara, grafik, animasi, dan video. Aplikasi multimedia digunakan untuk bisnis dan pendidikan. Presentasi pemasaran dikembangkan untuk mengiklankan dan menjual produk menggunakan multimedia. Perwakilan penjualan menggunakan komputer, proyektor video, dan layar tampilan untuk melakukan presentasi kepada audiens. Iklan interaktif serta aplikasi pekerjaan dan aplikasi pelatihan dapat dipublikasikan di internet. Jenis teknologi yang ke-13 adalah electronic whiteboard. Electronic whiteboard merupakan papan tulis interaktif pintar dengan teknik elektronik dan layar sentuh yang sensitif dapat dihubungkan ke komputer dan proyektor. Papan memperbesar gambar dengan jelas dan penuh warna. Papan memiliki kemampuan anotasi dan catatan dapat dicatat langsung di atas gambar yang diproyeksikan, kemudian dicetak secara instan. Dengan demikian, tidak perlu bagi individu untuk membuat catatan. Keuntungan yang ditawarkan papan tulis dibandingkan sistem proyeksi sederhana adalah dapat digunakan sebagai layar proyeksi dan permukaan tulisan melalui hubungannya dengan personal komputer, dari mana gambar dapat dicetak. Whiteboard memungkinkan pelatih dan instruktur untuk mengoperasikan komputer seolah-olah mereka menggunakan mouse, menggerakkan mouse di sekitar komputer hanya dengan menyentuh poin di whiteboard. Ketika layar dipasang, layar harus dipusatkan sehingga semua peserta memiliki tampilan layar yang jelas. Selanjutnya, jenis teknologi yang ke-14 adalah smartboard. Smartboard adalah papan pintar, yaitu alat yang meningkatkan cara orang bertemu, berbagi ide, dan mengajar. Terlebih dan terasa seperti papan tulis biasa dikombinasikan dengan kekuatan komputer. Ini memungkinkan pengguna menyimpan dan mencetak catatan, berkolaborasi dalam dokumen, berbagi informasi, dan menjalankan materi multimedia, video conference, atau data jarak jauh. Papan pintar menjadi layar besar, peka sentuhan bila dikombinasikan dengan panel liquid crystal display atau proyektor. Itu dapat mengontrol aplikasi Windows atau multimedia dengan menyentuh papan dengan jari. Dengan menggunakan pena, presenter dapat menggambar aplikasi mereka dengan tinta elektronik untuk mendapatkan perhatian audiens. Pengguna dapat mengirim email, catatan kepada peserta, dan bahkan memotong dan menempelkannya ke aplikasi yang lain. Selain jenis-jenis teknologi yang telah disebutkan tadi, masih banyak sekali teknologi perkantoran yang belum disebutkan di sini. Jadi, kesimpulannya adalah teknologi dalam bidang perkantoran menyediakan banyak sekali tools atau alat-alat teknologi yang terfokus pada kegiatan perkantoran yang bisa dipilih guna memberikan banyak kemudahan terhadap manusia dalam mengerjakan tugas-tugas perkantoran, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan integrasi fungsi kantor yang biasanya terkait dengan mengelola informasi melalui penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi,
guna meningkatkan produktivitas kerja. Perpaduan antara hardware dan software yang merupakan produk teknologi memberikan banyak sekali tools atau alat-alat yang membantu otomatisasi pekerjaan kantor yang bisa digunakan dalam bidang perkantoran. Ada banyak alat yang digunakan untuk mengotomatisasi fungsi kantor dan penyebaran prosesor elektronik di dalam komputer, serta di dalam mesin fotokopi dan printer adalah pusat dari kemajuan terbaru dalam otomatisasi perkantoran. Penyimpanan data mentah, transfer data, dan pengelolaan informasi bisnis elektronik terdiri dari kegiatan dasar sistem otomatisasi perkantoran. Revolusi ini sangat lengkap dan telah menyusup ke banyak bidang bisnis, sehingga hampir semua bisnis menggunakan setidaknya satu aplikasi bisnis komputer komersial dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, perusahaan terkecil biasanya menggunakan teknologi komputer untuk memelihara catatan keuangan, informasi inventaris, catatan penggajian, dan informasi bisnis terkait lainnya. Sehingga otomatisasi tempat kerja dimulai sebagai alat bisnis yang praktis, terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Secara umum, ada 3 kegiatan dasar sistem otomatisasi kantor: penyimpanan informasi, pertukaran data, dan manajemen data dalam setiap area aplikasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software tergabung untuk memenuhi fungsi dasar tersebut. Area pertama dalam otomatisasi kantor adalah penyimpanan informasi yang biasanya dianggap mencakup catatan kantor dan formulir serta dokumen kantor primer lainnya. Aplikasi data melibatkan penangkapan dan pengeditan file, gambar, atau spreadsheet. Paket pengolah kata dan presentasi desktop mengakomodasi data tekstual dan grafik mentah. Word processing merupakan kegiatan otomatisasi kantor yang paling dasar dan umum, yaitu memasukkan dan memanipulasi teks pada komputer dengan menggunakan keyboard. Aplikasi pengolah kata komersial saat ini memberikan kepada pengguna seperangkat perintah canggih untuk memformat, mengedit, dan mencetak dokumen teks. Salah satu fitur yang lebih populer dari paket pengolah kata adalah template dokumen yang telah diformat sebelumnya. Template secara otomatis mengatur hal-hal seperti ukuran font, gaya paragraf, header dan footer, dan nomor halaman, sehingga pengguna tidak perlu mengatur ulang karakteristik dokumen setiap kali ia membuat catatan baru. Sementara aplikasi spreadsheet menyediakan pengguna dengan kapasitas untuk terlibat dalam manipulasi dan output angka yang mudah. Program spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheet sangat menyederhanakan pembukuan keuangan bisnis umum. Yang sangat berguna di antara banyak opsi spreadsheet adalah kemampuan untuk menggunakan variabel dalam pernyataan proforma. Opsi proforma memungkinkan pengguna untuk mengubah variabel dan memiliki rumus kompleks yang secara otomatis dihitung ulang berdasarkan angka-angka baru. Banyak bisnis menggunakan spreadsheet untuk manajemen keuangan, proyeksi keuangan, dan akuntansi. Aplikasi gambar memungkinkan penangkapan dan pengeditan gambar visual. Image handling software adalah aspek lain dari otomatisasi kantor. Contoh informasi visual termasuk gambar dokumen, foto, dan grafik seperti tabel dan grafik. Gambar-gambar ini dikonversi menjadi file digital yang tidak dapat diedit dengan cara yang sama seperti file teks. Dalam aplikasi word processing, setiap kata atau karakter diperlakukan secara individual. Dalam sistem pencitraan, seluruh gambar atau dokumen diperlakukan sebagai satu objek yang utuh. Salah satu penggunaan paling populer dari gambar yang terkomputerisasi adalah dalam presentasi atau pidato perusahaan. Paket perangkat lunak presentasi menyederhanakan pembuatan presentasi multimedia yang menggunakan video komputer, gambar, suara, dan teks dalam paket informasi terintegrasi. Aplikasi gambar memungkinkan penangkapan dan pengeditan gambar visual. Text handling software dan sistem yang mencakup seluruh bidang word processing dan desktop publishing. Desktop publishing menambah dimensi lain pada manipulasi teks. Dengan menggabungkan fitur pengolah kata dan fitur desain halaman serta tata letak yang canggih, paket penerbitan desktop
telah muncul sebagai alat yang berharga dalam pembuatan buletin, brosur, dan dokumen lain yang menggabungkan teks dan foto, grafik, gambar, dan gambar grafik lainnya. Area kedua dalam otomatisasi kantor adalah pertukaran data. Ketika penyimpanan dan manipulasi data adalah salah satu komponen dari sistem otomatisasi kantor, pertukaran data atau informasi adalah komponen lain yang sama pentingnya. Transfer elektronik adalah area aplikasi umum yang menyoroti pertukaran informasi di antara banyak pengguna. Transfer elektronik adalah area aplikasi umum yang menyoroti pertukaran informasi di antara banyak pengguna. Surat elektronik, pesan suara, fax email, perangkat lunak, dan sistem transfer elektronik memungkinkan transmisi informasi kantor secara elektronik. Surat elektronik menggunakan penyimpanan berbasis komputer dan seperangkat protokol komunikasi jaringan untuk meneruskan pesan elektronik dari satu pengguna ke pengguna yang lainnya. Sebagian besar dari sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan surat elektronik ke lebih dari satu penerima. Adalah contoh aplikasi transfer elektronik. Sistem yang memungkinkan transfer informasi instan atau real time, misalnya percakapan online melalui komputer atau pertukaran audio dengan video capture, dianggap sebagai sistem berbagi elektronik. Perangkat lunak berbagi elektronik menggambarkan sifat kolaboratif dari banyak sistem otomatisasi kantor. Surat elektronik atau sistem email menyediakan fitur keamanan, pengiriman pesan otomatis, dan sistem manajemen surat seperti folder atau notebook elektronik. Pesan suara pada dasarnya menawarkan aplikasi yang sama, tetapi untuk telepon, bukan digunakan untuk komputer. Mesin kantor tradisional lainnya terus mengalami perubahan. Hal ini meningkatkan kapasitas pertukaran data. Mesin fotokopi digital misalnya, semakin multifungsi dengan kemampuan menyalin, mencetak, mengirim fax, dan memindai, dan dapat dihubungkan dengan jaringan komputer. Laptop, personal digital assistant atau PDA, serta Android menggunakan teknologi transfer data nirkabel untuk menyediakan akses instan ke informasi yang disimpan di jaringan komputer, serta server perusahaan dari mana saja dalam jangkauan tower atau pemancar internet nirkabel. Itu berarti hampir di mana saja di seluruh dunia. Area ketiga dalam otomatisasi kantor adalah manajemen data. Sistem otomasi kantor juga sering digunakan untuk melacak data jangka pendek dan data jangka panjang di bidang rencana keuangan, rencana alokasi tenaga kerja, pengeluaran pemasaran, pembelian inventaris, dan aspek bisnis lainnya. Manajemen tugas atau sistem penjadwalan memantau dan mengendalikan berbagai proyek dan kegiatan dalam kantor. Sistem manajemen elektronik memantau dan mengontrol kegiatan serta tugas kantor melalui jadwal, persamaan sumber daya, dan penjadwalan elektronik. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan pemilihan beberapa fungsi otomatisasi perkantoran. Faktor-faktor ini termasuk pertimbangan anggaran dan faktor fisik. Hal ini sangat penting untuk penyesuaian budget dengan kondisi fisik perusahaan, misalnya lokasi, gedung, space, atau tempat yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, harus memperhatikan adanya pelatihan karyawan. Semua orang yang terlibat dengan otomatisasi kantor pada dasarnya mencakup semua pengguna otomatisasi dan semua penyedia sistem dan alat otomatisasi. Beberapa orang yang terdiri dari software engineers dan hardware engineers, ilmuwan informasi manajemen, eksekutif, pekerja tingkat menengah, dan sekretaris hanyalah beberapa dari orang-orang yang menggunakan otomatisasi kantor di setiap harinya. Sehingga pelatihan-pelatihan tentang sistem otomatisasi kantor ini telah menjadi bagian penting dari perencanaan banyak perusahaan. Bagaimanapun, sistem otomatisasi kantor tergantung pada orang-orang yang membuatnya dan menggunakannya. Pemilih atau manajer yang cerdas pasti menyadari bahwa penolakan terhadap tempat kerja terhadap sistem ini dapat secara dramatis mengurangi manfaatnya. Memang benar bahwa ketika teknologi semakin matang, kebutuhan akan pelatihan khusus akan menurun karena perangkat lunak dan perangkat keras suatu saat akan jauh lebih intuitif dan syarat dengan latihan pengajaran yang terintegrasi. Namun, tetap pelatihan masih dianggap penting.
Faktor yang ketiga adalah alternatif otomatisasi kantor. Sejumlah alternatif otomatisasi kantor yang memusingkan tersedia untuk bisnis dari semua bentuk, ukuran, dan bidang studi. Sistem seperti itu biasanya melibatkan investasi dana yang cukup besar, sehingga bijaksana bagi manajer dan pengusaha untuk melakukan analisis studi yang cermat sebelum melakukan pembelian. Faktor utama yang harus dipertimbangkan termasuk biaya, lamanya waktu yang terlibat dalam memperkenalkan sistem, kondisi fisik fasilitas di mana sistem akan diperkenalkan, tingkat dukungan teknis, kompatibilitas dengan sistem yang lain, kompleksitas sistem, atau salah satu faktor kunci dalam menentukan alokasi waktu dan uang untuk pelatihan, dan kompatibilitas sistem dengan area bisnis di mana perusahaan terlibat. Jadi kesimpulannya adalah otomatisasi perkantoran merupakan integrasi fungsi otomatisasi dari produk teknologi yang berupa hardware dan software untuk melakukan aktivitas perkantoran yang meliputi penyelesaian tugas rutin perkantoran, memudahkan komunikasi, serta kolaborasi sehingga harapannya adalah produktivitas kerja meningkat. Topik terakhir kita kali ini adalah virtual office. Virtual office atau kantor virtual adalah jenis kantor non-fisik yang didukung dengan alamat domisili yang sah, resepsionis, ruang meeting, dan nomor telepon khusus. Konsep dasarnya adalah bisnis tanpa kertas dan semua kegiatan perkantoran dilakukan secara virtual. Alat komunikasi online modern memungkinkan keberhasilan kantor virtual yang digunakan untuk alat berkolaborasi. Dalam interaksinya, email tentu saja merupakan bagian integral dari proses kerjasama. Blog digunakan untuk pembaruan di seluruh perusahaan virtual, sementara ruang obrolan atau chat dapat digunakan untuk rapat, untuk tujuan penelitian atau dokumen. Salah satu konsep internet yang paling penting untuk kantor virtual adalah bisnis tanpa kertas, di mana dokumen legal dikirim melalui email dan ditandatangani oleh tanda tangan elektronik bersertifikasi tanpa perlu mengirim atau menerima paket fisik. Kantor virtual yang lengkap pada akhirnya akan dapat melakukan hampir semua bisnisnya melalui platform online, terutama komunikasinya baik internal maupun eksternal. Tingkat komunikasi online dalam kantor virtual akan mengendalikan seberapa efisien dalam menanggapi perubahan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia akhir-akhir ini membuat semua mengisolasi diri. Rantai pasukan lumpuh dan ekonomi mengalami penurunan drastis. Di Indonesia sendiri, kita semua diharuskan bekerja dan menjalankan bisnis dari rumah dan melakukan social distancing guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 serta membantu program pemerintah. Di sisi lain, biaya operasional kantor dan karyawan terus berjalan setiap harinya, mulai dari biaya listrik, sewa kantor, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Virtual office merupakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan agar bisa bekerja dengan aman dari rumah, di mana saja dan kapan saja, serta hemat biaya operasional. Virtual office memungkinkan semua bisa bekerja dan menjalankan bisnis dari rumah, hemat biaya, hemat waktu, serta semua pekerjaan bisa terkontrol dengan baik. Cara kerja virtual office adalah dengan menggunakan video conference. Semua bisa bekerja dengan aman, berkoordinasi dengan tim ataupun klien Anda dari rumah. Yang kedua adalah dengan menggunakan mail handling. Semua surat dan paket yang dikirimkan ke alamat perusahaan akan diberi notifikasi dan bebas mengambil kapan saja. Yang ketiga adalah layanan resepsionis. Layanan resepsionis profesional siap membantu mulai dari menyapa klien, menerima dokumen yang masuk, dan memberi notifikasi. Selanjutnya, meeting rooms. Akses ke lebih dari 20 lokasi strategis meeting room yang mudah diakses jika menginginkan pertemuan bisnis. Kemudian zonasi perkantoran biasanya bertempat di zona komersial atau perkantoran yang disahkan pemerintah untuk menjadi domisili perusahaan. Layanan penjawab telepon. Layanan penjawab telepon ini untuk menerima dan meneruskan setiap telepon dari calon klien ataupun rekan bisnis. Dedicated phone number.
merupakan nomor telepon khusus untuk perusahaan sehingga membuat bisnis terlihat profesional dan terpercaya. Alamat bisnis strategis dan bergengsi yang bisa digunakan untuk domisili resmi perusahaan dan sekaligus memberikan impresi perusahaan yang bonafit. Kemudian, biasanya difasilitasi dengan pengurusan legal seperti persiapan akta, SKDP, NPWP, SIUP, TDP, BNRI, dan dokumen penting lainnya. Ini adalah beberapa contoh website yang memberikan layanan virtual office. Ada izin.co.id, yang kedua Virtual Office Science Brussels, yang ketiga adalah Virtual Office Jakarta atau VOffice. Anda bisa melihatnya sendiri di internet. Ada beberapa keuntungan dalam penggunaan Virtual Office, antara lain meningkatkan citra dan branding perusahaan, yang kedua memangkas biaya operasional, yang ketiga kantor yang elegan, yang keempat mengalokasikan waktu berharga, yang kelima fleksibel bekerja dari mana saja, dan keenam mempunyai domisili perusahaan yang syah. Jadi kesimpulannya adalah Virtual Office ini merupakan wujud dari kolaborasi antara produk-produk teknologi terbaru dengan memaksimalkan semua peranan fungsi otomatisasi dalam setiap tools atau peralatan perkantoran dengan cara kerja virtual yang memaksimalkan internet dan semua aliran pekerjaan kantor berjalan sesuai prosedur dan cara kerja yang dilakukan dalam dunia maya. Demikianlah penjelasan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Tugas kalian adalah yang pertama menjelaskan perbedaan antara teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sedangkan yang kedua, membuat bagan yang bisa mendeskripsikan hubungan antara teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Template tugas sudah saya buatkan dalam Classroom. Kalian tinggal membuat sesuai dengan template yang sudah disediakan. Jangan lupa posting di link Padlet sehingga kalian bisa saling memberikan komentar tentang pekerjaan kalian. Selamat belajar anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.